Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan muntel-muntel gini loh. Sana tuh kan masih ada baris-baris ke sana loh. Berbaris ke sana. Jangan untel-untelan gitu. Tuh. Kan ada tuh sana tuh tempat tuh. Kayak untel-untelan di sana. Sana. Lamul Fatihah. Adil lahum qamral karim bi'arafi syadim salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Tuma husni mongko nulidin surah apa ruhi Kanjeng Nabi wa jasadilan jasadi Kanjeng Nabi ya ghadatan hali tingkah melek minal masjidil haram sangi masjidil haram ilal masjidil aqsa maring masjidil aqsa wa rihabilan latari masjidil aqsa al qudsiyati kang bangsa suci. Mauri jalan den mi'rajake sapa Kanjeng Nabi sapa bi Kanjeng Nabi la samawati maring pira-pira langit. Nah ini di balik kesusahan itu pasti ada kesenangan. Bersama ya, seperti dua mata uang itu ya. Kalau kita tahu itu uang 1.000 atau uang 100.000 kan di sini gambar pahlawan, di sini gambar apa kan gitu. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini hikmah daripada Nabi sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasulullah mendapat cobaan di tahun ke-10 dinamakan Amul Hazn. Tahun kesedihan. Nabi dicoba pelindung administrasi negara, pelindung perjuangannya yaitu pamannya Abu Thalib. Ya, bernama Abu Thalib meninggal. Selang beberapa waktu istrinya tercinta, orang yang rela berkorban jiwa, raga, harta benda, wafat. Setelah itu terjadi tragedi Taif yang begitu memilukan hati. Bagaimana orang termulia di bumi dan langit dibuli, dilempari kotoran, dilempari batu. Ya. Lah ini hikmahnya. Rasulullah akhirnya ternyata semua itu adalah surat cinta Allah. Maka kalau ada orang dicoba itu sebenarnya Allah sedang menyuratinya, sedang memberikan surat cinta. Siapa yang kuat maka dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Maka beliau akhirnya suatu ketika di dalam kitab Qissatul Mi'raj sedang tidur di atas tempat tidur itu. Di Masjidil Haram itu ada tempat tidur, tempat ya kayak punya abah kayak ginilah. Tapi di sana itu ada namanya, itu. Namanya Khijir Ummi Hani. Ada tempat tidur namanya Ummi Hani, jadi tempat untuk enak-enak lah gitu, santai-santai itu. Disitulah Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril, sallallahu Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun membawa hewan yang sangat bercahaya. Malaikat Jibril pun bercahaya, hewan yang dibawa juga bercahaya. Namanya siapa hewannya itu? Buraq. Subhanallah. Buraq itu adalah hewan yang sangat indah, bercahaya, sayapnya bercahaya. Ya. Buraq ini hewan yang punya saudara. Saudaranya 49.999 saudaranya. Diciptakan Allah jumlahnya 50.000. Yang satu nanti akan dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Buraq ini diciptakan oleh Allah di surga. Jumlahnya berapa? 50.000. Yang dinaiki Rasul satu. Nah itu. Buraq ini ketika diciptakan oleh Allah, ini keningnya distempel, ya.
Nah, ada namanya Muhammadun. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada nama Nabi Muhammad diucapkan kok, enggak sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Di sini. Buruk ini saling memandang. Buruk ini makanannya makanan terbaik, rumput surga. Rumput surga. Tiap hari buruk ini makan rumput surga. Bayangkan satu helai, andai kata ada satu helai rumput surga jatuh ke bumi dimakan manusia, maka manusia itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Bayangkan makan rumput surga. Ini buruk makanannya rumput surga. Tiap hari buruk ini saling memandang satu sama lain. Kayak gasan itu, ngantuk-ngantuk ya. Tiap hari makan. Tapi ada satu buruk yang aneh. Satu buruk ini tiap hari makan tapi sambil nangis. Ini ada satu buruk. Buruk yang suka apa namanya kalau zaman sekarang suka baper. buruk yang apa? Suka tiap hari nangis. Buruk itu tiap hari nangis. Aneh ya, buruknya tiap hari nangis. Lah, ketika sudah sampai saatnya gitu. Kenapa buruk ini kok nangis? Ada sebabnya. Ketika buruk ini diciptakan oleh Allah, keningnya itu ditempel nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammadun. Akhirnya buruk ini tanya, "Ya Allah, siapa toh manusia? Siapa toh nama yang ditempel di sini ini ya Rabbi? Ya Allah. Ya Allah, ini siapa ini? Muhammadun itu siapa?" Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai buruk, Muhammadun adalah hambaku yang pertama kali kuciptakan. Karena cahayanya lah kamu kuciptakan, malaikat kuciptakan, sallallahu Nabi Muhammad, surga kuciptakan, cakrawala kuciptakan, segala alam semesta ini kuciptakan. Dia adalah hambaku yang paling mulia di bumi dan di langit, dan kelak dia akan menaiki salah satu dari antara kalian. Kalian akan terpilih siapa yang paling baik, siapa yang paling cinta kepadanya, maka dia akan dinaiki oleh hambaku yang paling mulia itu, kekasihku. Bahkan itu namanya tertulis, saya jajarkan dengan namaku. Maka buruk itu, ya berarti itu hambamu yang paling kau cintai ya. Ya Allah, saya kepengin dinaikinya ya Allah. Saya rindu kepengin ketemu dengan Muhammad. Maka tiap hari sambil mengingat nama Rasulullah, buruk ini terus nangis. Terus nangis. Buruk ini nangis. Sedih, kepengin rindu, kepengin segera ketemu sama Kanjeng Nabi. Akhirnya tiba waktunya pada tahun ke-10 Hijriah. Ada yang meriwayatkan 11 Hijriah, setelah terjadi Amul Hazan masuk ke tahun 11 itu. Disitulah Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihis, "Wahai Jibril, ini saatnya hambaku yang paling kucinta, paling ku sayang, sekarang hadapkan kepadaku langsung, dengan mata kepalanya akan melihat aku, bertemu aku, menatap wajahku dan aku menatap wajahnya, dan aku dengan dia akan bertemu di suatu tempat yang paling dekat-dekatnya makhluk dengan hambanya, yang tidak ada seorang pun yang kuizinkan seperti dia." Siap ya Allah, malaikat Jibril. Kamu ingat kalau datang ke sini bawa kendaraan. Ya Allah. Apa kendaraannya Allah? Sana cari buruk. Cari buruk di surga. Lah, buruknya kan banyak ya Allah. Ada 50.000. Ya cari salah satu di antara 50.000 buruk yang paling cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Siap ya Allah. Datang malaikat Jibril. Baru buruknya 50.000 ya. Itu baru orang 1.000 aja di sini udah banyak sekali ya, apalagi 50.000 buruk 50.000. Ya Allah, buruk 50.000 semuanya pada makan rumput surga. Di bawah rumput surga tanahnya dan kerikilnya, pasirnya terbuat dari intan dan permata. Makanya jangan sedih hati kalau di dunia ini miskin, ya jangan sedih hati ya. Di surga itu tanahnya, pasirnya, debunya terbuat dari intan dan permata. Jangan hirang dengan kekayaan ya.
Malaikat Jibril akhirnya datang ke mana kasur, dicari mana buruknya ini, lagi pengadaman. Nah, ini. Buruknya semua makan enjoy ya. Dilihat-lihat mana yang pantas ya. Dilihat-lihat semuanya pada makan. Assalamualaikum buruk-buruk. Waalaikumsalam malaikat Jibril, presidennya para malaikat. Kalian lagi pada enak makannya? Iya. Dicari-cari. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam ketemu satu buruk. Yang buruknya nangis. Buruk. Buruknya nangis, makan sambil ini aneh ini buruk ini. Kenapa yang lain pada makan santai-santai? Ini ada satu buruk kok makannya gitu burungnya. Buruk, ngoni kenapa Nah, itu. Kenapa kamu memakan rumput surga sambil menangis? Wah, ini kamu jangan leta. Malaikat Jibril, kenapa kamu menangis? Saya rindu kepada orang yang tercatat namanya di keningku ini, malaikat Jibril. Saya tidak bisa menahan rindu dan cinta kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammad SAW yang tertulis di mulai saat aku diberitahu oleh Allah siapa orang yang ada di keningku ini, aku tidak berhenti saat itu sampai sekarang makan sambil menangis. Makan rindu aku kepadanya, aku ingin ketemu dengannya, aku ingin menggendongnya, aku ingin menaikkan di punggungku yang mulia. Oh, ini dia buruk yang kita cari ya. Malaikat Jibril sama malaikat ya udah, kamu buruk, kamu yang buruk yang suka baper. Buruk baper suka kamu aja yang kepilih, kamu yang kepilih jadi buruk yang akan dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung buruknya senang, berhenti menangisnya. Saya, wah senang buruknya. Ya udah langsung turunlah ke set, langsung tekan. Buruk kok. Buruk. Kalau sekarang ini ada kendaraan kok buruk. Ya orang mobil nggak laku, ya enggak? Tapi ada buruk kamu mau beli kan? Harus dijual. Wah, kamu mau ke Jawa, udah nyampe. Satu kedipan mata, ya. Wah, aku mau ke Supi, udah nyampe. Nggak ada orang beli Alphard, nggak ada orang beli Pajero, nggak ada orang beli mobil, nggak ada. Nggak ada orang beli jet, semua pasti berebutan kepengen beli buruk. Orang naik buruk, aku mau ke Jakarta, udah nyampe. Itu buruk. Akhirnya buruknya dibawa turun ke Srit. Udah sampai di Hijr Umiha. Dibawa buruknya ini. Buruknya sudah berhenti menangis, ya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Dituntun, wah bercahaya buruknya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wah malaikat Jibril, ada apa malaikat? Ya Rasulullah, hari ini malam ini Allah Ta'ala ingin mengundangmu bertemu dengan Allah. Kami ingin diutus oleh Allah untuk menjemput Anda ketemu dengan Allah, bertatap muka dengan Allah, berhadapan dengan Allah, dekat dengan Allah, paling dekat dengan tempat di antara semua alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini naik ini ya Rasul, ini hewan ini namanya buruk. Subhanallah, buruk. Buruk itu ceritanya begitu. Orang itu kalau sudah cinta itu gitu ya, nangis ya bari kepengin ketemu ya. Itu. Orang itu kan ada tuh seperti kalian waktu kecil, kepengin beli permen, cinta sama permen nangis. Mama beli permen, ini nggak mau. Ya bang ya gitu. Orang itu kalau kepengin mau itu begitu sampai nangis, ya enggak? Kalian pernah nangis ya di waktu kecil? Iya. Mama belikan kuda-kudaan, nggak mau belikan mobil-mobilan, dibanting, nangis, ya enggak? Belikan boneka, siapa itu? Nggak mau dibelikan itu, dibelikan layangan nggak mau, dirobek seret-seret. Kepengen itu kok nembok? Ya iki buruk kono. Akhirnya benar-benar buruk ini dikabulkan oleh Allah. Keinginannya, kecintaannya kepada baginda Nabi akhirnya dinaiki oleh Rasulullah. Para amangka ningali sapa Kanjeng Nabi Adam ing Nabi Adam fil ula ing dalam langit kang pertama. Akhirnya sampailah di langit
Sampailah Rasul di Medina, di Masjidil Aqsa, sampai akhirnya ke langit. Di langit pertama ketemu sama Nabi Adam, mbahnya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, cucuku Muhammad ini. Nabi Adam ini pernah ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi siapa? Nabi Musa. Ketemu ngobrol-ngobrol di langit itu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, cucuku Musa. Gimana kabarnya, Le? Alhamdulillah, Mbah, saya baik-baik saja. Itu Nabi Musa. Nabi Musa protes sama mbahnya. Mbah, kenapa Mbah itu Tete itu bisa ditipu oleh bujuk rayu setan, iblis, sehingga Mbah ini bisa keluar dari surga? Kalau Mbah nggak keluar dari surga, kan kita semua masih di surga. Jawab bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Hei Musa, dengerin baik-baik nak. Iya Mbah, gimana Mbah? Kalau aku tidak keluar dari surga, kamu dengerin, maka kamu itu nggak akan pernah ada. Karena di surga itu tidak ada orang yang oek. Tidak ada yang melahirkan. Tidak ada yang melahirkan. Di surga itu tidak ada orang yang melahirkan, nggak ada. Makanya orangnya ya tetap ganteng terus, cantik terus, namanya di surga. Kalau di dunia ya punya anak tambah tua, punya anak tambah tua lagi, punya anak tambah tua lagi. Itu kalau di surga nggak ada orang yang melahir, nggak ada yang owe-owe, nggak ada. Makanya Nabi Adam bilang, Musa dengerin baik-baik antum. Kalau aneh nggak turun ke bumi, ente nggak ada. Oh gitu ya Mbak. Iya. Maka itu semuanya ada hikmahnya, baik dan buruk. Walaupun kelihatannya aku mendurhakai Allah, tapi aku itu rencana Allah akan diangkat menjadi khalifah di bumi. Karena aku turun di bumi, ada kamu, ada ngoni itu, ada ngoni ngana itu, ada ya. Kalau saya tidak turun di dunia ini, kamu gak akan lahir. Makanya Qabil itu lahir di dunia sama Iklimah, cantik dan ganteng. Kenapa? Karena asar daripada buah-buah surga sudah masih ada di dalam perut ibu Hawa. Makanya cantik dan ganteng. Orang itu kan begitu. Kalau secara ilmu genetik, kalau orang makanannya yang enak-enak ya lahirnya enak, ya bagus. Kalau makanan yang berbahaya, nah ini lahir cacat dan sebagainya, kan begitu. Ya itu. Lah, Habil sama Wadia lahir sudah di dunia dalam kesengsaraan, makan cuma daun-daunan ya toh. Nabi Adam mau masak aja nunggu sampai 40 tahun. 40 tahun mau masak ini. Ya Allah, gimana ini? Loh. Ada kambing saya pandeng, saya kepengen makan sate kok nggak jadi sate loh. Mbek loh. Ada kambing. Kok beda ya sama di surga? Kalau di surga ada ayam tak liatin. Klek. Waduh, ada ayam, enak ya makan ayam panggang. Langsung di dalam ayam panggang. Kalau di surga. Soalnya Nabi Muhammad. Ada burung buk. Waduh, enak ya makan burung goreng. Langsung burungnya jatuh jadi makanan. Lah ini di bumi ini kok ada kambing lewat, mbek, tak lihatin kok nggak jadi gulai, nggak jadi tongseng, nggak jadi sate kan, tetap kambing aja. Ya itulah Adam namanya, kamu harus menyembelih, harus memasak, itulah didun, kebalikannya di surga. Kalau kamu di surga, gitu, bikinnya cepat, makanya rasanya awetnya lama, sampai sebelum kemasukan makanan lain, ya enggak? Kalau di surga itu bikinnya cepat, rasanya lama, ya. Kamu kalau makan ayam bakar, sate, anggur apa saja, selama kamu belum memakan benda lain, rasanya masih ada. Enaknya, enak. Kalau di surga, sebelum kamu memakan benda lah, tapi kalau di surga enggak, di dunia enggak. Udah makan legender, legender, ya. Sudah makan, sudah sampai di sini, ya. Udah hilang, enggak ada bedanya makan telo, singkong bakar sama ayam panggang, enggak ada bedanya. Udah ini, udah sama.
Tapi kalau di surga tetap ada rasanya, walaupun bendanya sudah hilang. Wah enak ya, ayam opor ayam bikinan para bidadari ya gitu. Para bidadari. Sallallahu Nabi Muhammad. Itulah di surga. Nabi Adam begitu. Akhirnya bingung, gimana ini ya Allah, cara memakannya hewan-hewan gimana? Kamu harus masak. Gimana cara masak itu ya Allah, saya belum tahu karena saya di surga. Surga itu nggak ada WC, nggak ada melahirkan, nggak ada orang buang air besar, nggak ada. Beda dengan di dunia. Akhirnya Nabi Adam minta pada Allah petunjuk, ya Allah gimana caranya saya masak kambing ini, makan buah ini, bagaimana? Kamu harus memasak Adam. Memasak itu apa ya Allah? Memasak itu adalah mematangkan makanan. Caranya pakai apa? Pakai api. Oh pakai api ya Allah. Ya Allah, kalau gitu saya pinjam api neraka. Pinjam api neraka. Lu mau makan lu nunggu 40 tahun Nabi Adam. Akhirnya diriwayatkan Allah Ta'ala, ya udah Adam kamu ku minjami api. Ku pinjami api sebesar seujung jarum. Kecil, seujung jarum. Ya, seujung apa? Jarum. Ini Adam, kamu nanti malaikat Jibril datang kepada pinjamin api neraka seujung jarum. Seujung apa? Bukan seujung kuku, seujung jarum. Ya kelihatan nggak ujungnya jarum itu kecilnya nggak? Turun. Itu sebelum turun direndam dulu di Nahrul Firdaus. Api seujung jarum. Kecil nggak? Buat. Kecil nggak? Ujungnya jarum. Subhanallah, dibawa ke pada ini Nabi Adam katanya kamu mau pinjam api neraka seujung jarum. Baru ditaruh di bumi, seluruh bumi terbakar. Seluruh bumi tanpa terkecuali. Termasuk mungkin zaman dulu ada dinosaurus dan sebagainya. Kamu tahu nggak kenapa di dalam perut dinosaurus itu tidak ada tulang manusia? Ya, kenapa alasannya? Karena manusia itu lebih besar dari dinosaurus. Ngono lho, paham ra sampean? Iya, kenapa? Dalam faktanya di dalam perut dinosaurus itu tidak ditemukan tulang belulang manusia karena manusia lebih besar. Ya mungkin manusia itu ya kalau lihat dinosaurus ya kayak kucing, kadal gitu, ya. Nabi Adam itu kalau lewat di laut itu tidak tenggelam. Laut yang paling dalam itu cuma sepusarnya. Ya. Nabi Adam turun dari Mount Everest ya, dari Jabal Hind ya, gunung yang tertinggi di dunia turun. Itu nyebrang laut mau ke Bahrain. Itu Bahrain dinamakan itu diinjak kakinya Nabi Adam itu. Jadi laut Asia dan laut Timur Tengah itu Nabi Adam. Nah, makanya kalau zaman dulu ya makanya kan ada nggak dinosaurus yang tingginya sampai 100 meter? Nggak ada. Nabi Adam itu diperkirakan tingginya itu 30 dirok atau 40 dirok ya, 40 dirok sampai ya 50 dirokan. Kalau diukur pakai hasta itu sekitar 1 diroknya setengah meter ya. Berarti perkiraan tingginya Nabi Adam itu 25 sampai 30 meter. Bayangin, 30 meter, ya Allah, kita ini apa ini? Kita ini paling tinggi berapa manusia sekarang ini? Berapa? 180, ini apa ini 183. Paling berapa? 100, 200 lah orang paling tinggi ya. Udah kayak oleh-oleh. Kalau di sini apa namanya? Donga-donga. Ya, orang tinggi itu apa namanya? Donga-donga ya. Iya, sedikit ya. Sama donga-donga, oleh-oleh. Gitu. Zaman Nabi, makanya tidak ada di dalam perut dinosaurus itu ditemukan belulang manusia. Karena apa? Manusia itu lebih besar daripada dinosaurus. Mungkin dinosaurus ya seperti kucing gitulah, kecil-kecil, nggak bisa makan manusia lah. Nah itulah. Ketika Nabi Adam dipenjamin api neraka seujung jarum, seluruh alam semesta dan ekosistem di dunia ini terbakar kecuali Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya Allah, apinya seluruh terbakar, nggak ada yang terkecuali. Padahal api neraka sebesar pucuk ya Allah, lah kita itu gimana nanti? Ya piye kowe Ndre? Kowe nyenggol geni neraka tok wis langsung leder. Wis dadi apa we? Dadi lempret-lempret. Hancur-hancur ya Allah, ya sepucuk jarum seluruh bumi terbakar kecuali Nabi Adam dan seluruh hewan-hewan mati. Ini Nabi Adam mau makan nunggu 40 tahun. Akhirnya apinya nggak kuat, meloncat di gunung
gunungnya lebur, maka gunung-gunung itu ada lavanya. Akhirnya api yang sepucuk jarum itu gak kuat, langsung balik ke neraka. Ya Allah, gimana ini mau masak kok malah seluruh bumi hancur kebakar. Kalau gitu turunin levelnya, saya pinjam baranya. Mowo nih, baranya. Kamu tahu gak bara api? Bara api yang buat bakar bukur itu. Saya pinjam baranya, sepucuk jarum aja, sepucuk jarum. Ya Allah, diturunin. Seluruh bumi terbak. Enggak kuat. Loh gimana nih Allah, masih enggak kuat bumi ini? Ya, baru sepucuk jarum bara. Akhirnya oleh Allah, kalau gitu ya Allah, saya api enggak kuat, bara enggak kuat. Saya pinjam asapnya neraka. Lihat. Selain Nabi Muhammad pinjam asap neraka seujung jarum. Subhanallah. Asapnya tok baru dibuat masak, seluruh makanannya jadi abu. Jadi langsung jadi abu. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Langsung jadi abu. Akhirnya setelah itu Nabi Adam alaihissalam di dalam riwayat diberikan ilham membuat api dari percikan batu. Nah, gitu loh. Jadi apa percikan batu. Lah itulah awal manusia membuat api yang bukan api neraka. Itu Nabi Adam ini Nabi Adam. Nabi bertemu Nabi Adam di langit yang pertama. Wa jalan teman-teman ngegungake hu ing Nabi Adam apa al-waqaru sifat tenang wa alahuran ngluhure wakor. Ngluhure apa wakor hu ing Nabi Adam. Warwana ningali sapa Kanjeng Nabi pasane yang dalam langit kang kaping pindho Isa ing Nabi Isa ibnu Maryam kang dadi putra jalare Dewi Maryam. Al-batuli kang perawan, al-barrati kang bagus, ataqiyati kang takwa. Wa ibnu khalatihi lan bibike Kanjeng Nabi, bibike apa niku pamane ya. Pamane Nabi Isa, Yahya, pamane Nabi Isa, paman saking bibike Nabi Isa, Yahya rupane Nabi Yahya alladzi rupane Nabi utia kang den paringi sapa Yahya al hikmah ing pira-pira hikmah fi khalisiba ing dalam cilike Nabi Yahya. Di langit kedua ketemu sama Nabi Isa. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah ya. Dan ketemu sama saudaranya saudara sepupunya Nabi Isa yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya itu dari kecil, Nabi Yahya itu diajak sama Nabi Zakaria dakwah. Nabi Yahya itu kalau ayahnya Nabi Zakaria itu berdakwah menceritakan tentang siksaan Allah, Nabi Yahya akan menjerit dan menangis. Menjerit sampai 3 hari tidak berhenti menangis. Itu Nabi Yahya alaihis saking takutnya kepada Allah. Makanya Nabi Yahya itu diangkat Nabi ketika umur 2 tahun. Masih kecil ya. Masih cilik ya. Umur 2 tahun sudah jadi Nabi. Warana ningali sapa Kanjeng Nabi fisalisati ing dalem langit kang kaping 3 Yusuf ing Nabi Yusuf bisurati kelawan rupane Nabi Yusuf al jamaliyati kang bagus pada langit ketika ketemu sama Nabi Yusuf. Wa fi rabiati lan ing dalem langit kang kaping 4 Idris ing Nabi Idris. Idris langit keempat ketemu Nabi Idris. Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng ya. Tapi kegantengannya sama Nabi Muhammad masih ganteng Nabi Muhammad itu. Jadi kegantengan seluruh dunia ini separuhnya dikasihkan Nabi Muhammad ya, seperempatnya dikasihkan Nabi Yusuf dan seperempatnya dibagi manusia seluruh alam dunia ini. Ya, kita mungkin dapat berapa enggak tahu ya. Gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng, saking gantengnya itu bisa membuat perempuan-perempuan Mesir itu tangannya terpotong. Gara-gara saking gantengnya Nabi Yusuf. Ibu angkatnya Nabi Yusuf itu namanya Zulaikha ya. Zulaikha itu dikatakan, Zulaikha itu perempuan apa? Perempuan murahan. Masa mau memerkosa anaknya? Oh, Zulaikha langsung jengkel. Kalian itu ngomong aja cangkemnya sembarangan gitu. Coba kalau kalian sendiri yang lihat Yusuf,
mungkin bisa lebih dari saya. Kalau gitu besok kita kumpulkan seluruh perempuan Mesir. Perempuan Mesir disuruh dikumpulkan di rumahnya Qatfirul Aziz, dikasih mangga. Dikasih mangga. Dikasih apa? Mangga sama pisau. Sudah semuanya lagi ngumpas mangga. Iya ya si si Zulaikha itu gitu, orang masak perempuan kok seneng sama anak angkatnya. Nah, kalau saya enggak lah. Udah ada lagi pada ngerumpi gitu. Nabi Yusuf disuruh keluar. Yusuf anakku keluar. Bawa minuman. Buka pintu Nabi Yusuf keluar. Tek, tek. Ya Allah. Perempuan itu langsung pada lihat. Gantengnya. Langsung tangannya dipotong, bukan motong apa? Bukan motong mangga, tapi malah motong tangan. Gantengnya. Tangannya langsung terpotong semua. Gantengnya ya. Waduh itu ganteng sekali, tangannya dipotong-potong sendiri. Nah, ketika Zulaikha melihat tangannya perempuan-perempuan itu pada ketawa-tawa. Rasain loh. Emang enak tangannya potong. Kalian aja baru lihat satu kali udah motong tangan. Apalagi aku setiap hari yang melihat Yusuf. Udah selesai udah pada motong tangan. Ganteng sekali. Ganteng. Akhirnya Nabi Yusuf, udah Sob, cukup. Kamu masuk ke kamar. Setelah Nabi Yusuf masuk ke kamar, mereka baru sadar, tanganku terpotong. Ada yang jarinya terpotong, ada yang tangannya, ya Allah. Gara-gara melihat kegantengan Nabi Yusuf, itu mengiris-iris tangannya. Ya Allah, lihat orang ganteng. Nabi Yusuf alaihissalam itu. Makanya nanti kalau orang meninggal itu lihat bidadari. Orang laki-laki lihat bidadari, yang perempuan lihat suaminya ganteng, ada di dalam surga. Saking cantiknya, Mas Arul, sini dong, ayo ketemu aku dong. Nah itu, aku nih cantik. Wah Yuni apa yang itu dia makan bidadari. Kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nggak kerasa, saking lihat cantiknya bidadari. Orang meninggal, orang mukmin itu kalau meninggal, orang mukmin ini orang yang beriman. Sallallahu Nabi Muhammad, ya Allah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil azim ya. Itu ya Allah. Orang mukmin kalau meninggal itu seperti rasanya diiris 300 kali. Kamu pernah nggak kepiris tangannya waktu motong-motong? Pernah nggak? Pernah kan? Sakit apa enggak? Sakit nggak? Itu satu kali. Kita nanti diiris 300 kali. Ya Allah, tubuh kita diiris 300 kali. Kayak apa sakitnya? Sakit nggak? Najwa, sakit nggak? Kalau orang diiris itu sakit nggak? Sakit. Tapi karena kita sudah melihat kecantikan, kemolekan bidadari dan keindahan surga, wa antum hina idin tandun, dan ketika waktu malaikat Israel mencabut nyawamu, kamu terlihat bayangan surga. Malaikat Ridwan melambai di sini. Mas Andri sini loh cantik-cantik ini Mbak bidadari. 1, 2, 3, 4, 5, 70 kamu ya istri 70. Waduh, cantiknya. Waduh, akhirnya tidak terasa. Bangun-bangun kita sudah berada di dalam alam barzah. Sallallahu Nabi Muhammad. Itulah cerita ganteng yang membuat orang-orang Mesir memotong tangannya gara-gara melihat kegantengan Nabi siapa tadi? Nabi Yusuf. Nah, ya Allah. Masya Allah. Wafi Rabiati dan langit keempat Idris ketemu sama Nabi Idris. Allah dirupani Nabi Rafa akan ngangkat sapa Allah Gusti Allah makanahu ing panggonane Idris. Wa alang keluhurake sapa Allah ing makanahu. Wa fil khamisati lan ing dalam langit kang kaping 5 ini ke langit keempat ketemu sama Nabi siapa? Idris. Sampai Idris itu Nabi yang sangat hebat. Tiap hari sholat 1000 kali. Tiap sehari semalam sholat 1000 kali. Nabi Idris alaihissalam. Suatu ketika Nabi Idris itu sholat di tengah padang pasir, tiba-tiba merasakan panas yang sangat menjadi-jadi. Ya Allah, aku di bumi aja panas,
Lah apalagi malaikat yang di dalam matahari pasti lebih panas, ya enggak? Kita yang di bumi aja panas. Apalagi malaikat yang ada di dalam matahari, panas enggak, Ken? Panas enggak? Di dalam matahari api loh. Berapa juta volt panasnya, udah? Berapa kilowatt, berapa miliar juta derajat Fahrenheit atau Celsius. Nah, ini. Akhirnya malaikat Nabi Idris berdoa, ya Allah, kalau gitu malaikat yang ada di dalam matahari itu engkau berikan sejuk dan dingin. Akhirnya malaikat yang ada di dalam matahari tiba-tiba yang biasanya panas tiba-tiba sejuk, dingin, semeriwing. Wah, saya kok jadi enak ya, semeriwing gini, enak sekali ini. Kenapa ini ya? Enak seperti dia pakai AC ini. Akhirnya Nabi Idris ini malaikat yang ada di dalam di dalam mana? Di dalam matahari itu dikasih tahu, hei malaikat, kamu bisa dingin sejuk itu di dalam matahari karena hambaku mendoakanmu. Siapa ya Allah hambamu yang mendoakan aku itu? Idris telah mendoakan kamu supaya kamu sejuk dan segar di dalam matahari. Oh, kalau gitu ya Allah, saya ingin mendoakannya. Apa permintaan kamu wahai malaikat yang ada di dalam matahari? Turuti apa semua kemauannya ya Allah. Oh ya, aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Akhirnya apa? Seluruh keinginannya Nabi Idris dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya kepengen lihat neraka, dilihatkan. Itu neraka itu gitu-gitu. Wah, neraka itu gitu ya Allah, pedih, saya nggak mau di neraka. Ya udah. Ya Allah, saya kepengen melihat alam kubur, dilihatkan. Tanpa mati. Nabi Idris nggak mati udah bisa lihat alam kubur. Bisa datang ke alam kubur. Sampai terakhir semuanya kemana? Ke langit, ke aras, ke rof-rof, ke kursi, semuanya dijelajahi Nabi Idris. Langit 1, 2 kemana saja. Kepengennya Nabi Idris. Terakhir Nabi Idris alaihissalam kepengen melihat surga. Ya Allah, ini saya permohonan terakhir ya Allah. Ya Idris, mau kemana kamu? Saya mau pengen lihat surga. Oh ya udah. Bawa malaikat Jibril masuk ke dalam surga. Nabi Idris dibawa ke surga keliling. Ya Allah, surga itu enak, makanya enak, tempatnya enak ya. Akhirnya tibalah waktunya Nabi Idris disuruh untuk kembali ke dunia. Idris, sudah kamu balik ke dunia. Pas mau keluar, Nabi Idris lihat tulisan, barang siapa yang telah masuk ke dalam surga, haram hukumnya keluar dari surga. Ya Allah, ini kok ada peraturannya jenengan, barang siapa yang telah masuk surga haram keluar dari surga. Berarti saya nggak bisa keluar kalau gitu. Oh iya Idris, kamu kutakdirkan masuk surga tanpa mati. Maka Nabi Idris itu nggak mati, masih hidup sampai sekarang di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh hambanya Allah yang ada di langit ke-4. Wa fil khamisati yang dalam langit kang kaping 5 Harun, ketemu Nabi Harun al-muhabbabi kang den kasih fil ummati ing dalam umat, al-Israiliyati kang bangsa Israel ya, Nabi Harun atau Nabi Aaron ya. Harun kalau dalam orang Israel itu namanya Aaron, Nabi Harun. Nabi saat lain dalam langit, Nabi Harun itu adik kandungnya Nabi Musa. Itu yang kalau Nabi Musa itu ngomongnya grogi, Nabi Harun yang ngomong. Kamu dong yang ngomong sama itu Nabi, asistennya juru bicaranya Nabi Musa, itu Nabi Harun. Karena Nabi Musa itu kalau ngomong agak sedikit celat ya, karena waktu masih kecil pernah makan bara api itu. Nabi Musa itu nabi yang nggak bisa ngomong R, ngomongnya L, roti, salimi, roti. Nabi Musa nggak bisa ngomong R, itu Nabi Musa. Jadi beli roti, roti, seperempat, bukan seperempat. Wabisa tidak dalam langit kang kaping 6 Musa, ing Nabi Musa alladzi rupane nabi kalama kang wis ndawi ing Musa sapa Allah taala wa najaulan munajat sapa Nabi Musa hu ing Allah. Nah langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang nanti akan mengkorting sholatnya Nabi Muhammad SAW,
jumlahnya yang 50 itu menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Wa bi sadisatin dalam langit kang kaping 7 Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim Allah dirupani Nabi jaa kang teka sapa Nabi Ibrahim robbawe ing pangerane Ibrahim bisalamatil qalbi lawan selamate ati wa tawiyati lan simpenane ati gitu. Wa hafidzulan ngreksa sapa robbawe Ibrahim minari Namruda sanging genini raja Namrud. Wa afalan nyelamatake sapa Allahu ing Nabi Ibrahim. Nah ini ketemu sama Nabi Ibrahim sumarufiya mongko nuriden. Lah inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mewasiatkan kepada Nabi Muhammad untuk menanami tanah surga. Alhamdulillah Muhammad, kamu sudah ketemu saya. Kamu tak kasih tahu ya nak, cucuku, tanah surga itu luas sekali. Tapi belum ada tanamannya, belum ada apelnya, belum ada anggurnya. Loh, berarti sekarang masih kosong Mbak? Iya, masih kosong. Kamu dan umatmu yang nanami tanah surga. Gimana saya tanemin tanah surga? Dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca subhanallah, tumbuh tring kurmanya nazar. Ada tulisannya, kurmanya nazar. Ada tulisannya. Alhamdulillah, kurmanya Hasan ngantuan. Ya, soalnya Nabi Muhammad. Ini kan ada tulisan kono san. Ya, iki kurmanya Hasan sebab maca subhanallah walhamdulillah. Kurmane salim gitu. Wis khusuk ngantuk. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman surga, maka tanami surga ya. Tumarubiya mangkon uliden angkat ila sidratil muntaha maring sidratil muntaha ila ansamia maring krungu sapa Kanjeng Nabi sori fal qalami ing swara geritani pira-pira pen bil umuri kelawan pira-pira perkara. Akhirnya Rasulullah SAW mendengarkan suara malaikat penulis takdirnya manusia. Nazar malam Senin jam 9 malam duduk di masjid Raudhatul Maghfurin ngaji, mendengarkan ngaji, dapat pahala, dapat istri bidadari 50. Di sana ada tulisannya Jar. Itu ya. Itu sana itu goresannya itu dengar. Nabi Muhammad SAW dengar suara malaikat sedang nulis. Krek 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 sigit jam 9 malam. Titik koordinat di pondok pesantren Raudhatul Maghfurin sedang ngaji sejarah baginda Nabi Muhammad, ada tulisannya di sana tuh. Aduh. Besok itu ada takdirnya kalian mau apa pagi-pagi. Si Arul alhamdulillah tidak bangun kesiangan, bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh, ada tulisannya. Coba nanti dilihat takdirnya begitu apa enggak. Kalau bangun diseret kakinya ya. Ya, itu bangunin itu. Ada tulisan itu salim kalau ngaji suka ngantuan. Nah itu bawahnya gitu. Itu ada tulisannya itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Aja ngantuan ta lem. Podo-podo mangane sego lho, kancane ora ngantuk kowe ngantuk. Ya piye ta? Ngene. Ya Allah. Bil umuri kelawan pira-pira perintah. Fokus maknani biar enggak ngantuk. Al maqdiyati kang din hukumi ila maqamil mukafahati maring makom kabukai aling-aling alladzi qaraba kang marakake ing Kanjeng Nabi sapa Allah ing dalem landi wa adzanalan marakake sapa Allah ing Kanjeng Nabi wa ma tolan ngilangake sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi hujubal anwari ing pira-pira aling-alingi cahaya al jalaliyati kang bangsa agung warolan merake sapa Allah ing Kanjeng Nabi biaini ra'sihi kelawan mripat lorone sirai Kanjeng Nabi min hadratir rububiyati kelawan ngersani bangsa kepangeranan ma ing perkara ara kang ningalake sapa Allah ing Kanjeng Nabi ing ma wa basatolan gelar sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi busutol idelali ing pira-pira lemeke kaweruh fil majali ing dalam pira-pira nggon ngedeng adati ati kang bangsa dat
Wa faradulan merduake sapa Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Wa ala ummati lan ngatasé umat Kanjeng Nabi khamsina ing 50 apane salatan salate. Temain hala mongko nuli sok-sokan apa sahabul fadli anugerah kang kaya udan. Farudat mongko den balekake apa khamsina ila khamsin maring 5 amaliaten kang bangsa dilakoni wala halen ku tetep kaduweni khamsin ajrul khamsina utawi ganjarane padha karo 50 salat kama saa kaya oleh ngersakake sapa Allah ing ma bil azali ing dalam zaman azali wa qadulan mesti sapa Allah ing ma tema ada mongko nuli bali sapa Kanjeng Nabi maring Mekah fi lailati ing dalam wengine Kanjeng Nabi sedekah mongko benderake ing Kanjeng Nabi sapa Siddiqu sahabat Abu Bakar Siddiq bimasrahu kelawan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi wa kullu dzi aqlin lan saben-saben wong kang duweni akal warwiyatin lan wong kang an-an wa kadzabat lan ngguruhake ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun wong Rasulullah Nabi Muhammad wartad dalan murtad sapa man wong adulla kang nasarake ing man sapa syaitanu setan wa ghawalan tegese nglacutake atau nasarake sapa setan du ing man. Jadi Kanjeng Nabi akhirnya intinya ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu untuk diperintah menjalankan sholat 50 waktu. Akhirnya Rasulullah ketemu Allah di Sidratil Muntaha. Rasulullah menghadap Allah, Allah menghadap Rasulullah. Saling pandang dengan mata kepala. Disitulah Rasulullah SAW berbicara kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mendoakan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allah mensyahadati Rasulullah. Kanjeng Nabi bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Dijawab oleh Allah. Wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian Allah mengangkat Rasulullah kembali sebagai Rasul Allah. Terus Allah mensolawati Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah semoga rahmat. Maka tidak ada sayyidinanya. Tapi kalau kita umatnya Rasulullah, hamba Allah, ya pakai sayyidina dong. Kalau Allah enggak pakai sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pakai sayyidi. Wong kita ngundang orang aja pakai gelar kok, ya enggak? Ya enggak gitu. Permisi Pak Dugel, ya gitu. Iya enggak? Coba kamu langsung panggil papamu dengan namanya. Dugel, berani tak omongi. Oh, langsung dipuarani nggo palu kowe. Gitu. Coba baline kowe ngomong apa menang. Dugel, berani tak omongi. Kita manggil orang tua pakai Pak Le, Pak Di, Paman, Bibi, Yayu, gitu bener. Gitu. Masa kita manggil Rasulullah pakai nama Muhammad, enak aja kamu itu, ya. Pakai gelar. Kalau Allah memang tidak pakai gelar, ya, untuk panggil Nabi Muhammad karena hamba Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah karena kita hamba pakai tata krama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayo sareng-sareng bareng-bareng. Wa ala ali sayyidina. Jadi kalau kita baca itu sama seperti Rasulullah ketemu Allah tanpa penghalang sedikit pun. Di tempat yang tidak ada makhluk lain kecuali Rasulullah yang diizinkan masuk itu. Malaikat Jibril juga tidak diizinin. Malaikat Jibril berarti, ya Rasul,
saya dan Buruk berhenti di sini. Lah kamu nggak ikut Jibril? Enggak ya Rasulullah. Kalau saya masuk tempat itu di balik tirai itu, maka la mawjuda illallah, tidak ada wujud yang boleh diizinkan berada di tempat itu kecuali hanya wujud Allah. Nah kenapa aku diizinkan? Karena engkau adalah hamba Allah yang paling dikasih di bumi dan di langit, maka engkau diizinkan tetap wujud di tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Akhirnya Rasulullah dikasih perintah untuk menjalankan sholat, yaitu namanya sholat 50 jam, 50 waktu. Sholat 50 waktu, ya. Padahal sehari semalam itu 24 jam, ya enggak? Berarti kalau sholatnya 50 waktu, setiap setengah jam adzan dong. Adzan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 50. Ora kau bermasak, ora kau bernyambut gak? Oke, bar sholat Allahu Akbar, adzan meneh. Oke, barengan adzan meneh. Iya gak? Kalau sholatnya 50 kali, gitu. Ya, akhirnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad Nabi yang nggak pernah bantah Allah, langsung turun. Ya Allah, saya laksanakan dengan umat saya sholat 50 waktu. Ya udah turun Nabi Muhammad. Sampai di langit yang ke-6 ketemu lagi sama Nabi Musa. Assalamualaikum kanjeng Nabi. Waalaikumsalam Nabi Musa. Gimana? Sudah sukses urusannya ke Sidratil Muntaha? Ya Nabi Musa. Ada apa kanjeng Nabi jenengan dipanggil Allah di Sidratil Muntaha? Saya dan umat saya disuruh sholat 50 waktu. Coba ulangi lagi. Gimana? Suruh sholat 50 waktu Nabi Musa. Hah? 50 waktu? Enggak mungkin kuat umatmu. Apalagi kayak orang ini Subayem itu. Kecil-kecil orangnya. Wis kecil ireng entutan ya. Enggak kuat. Kalau bisa ya Rasulullah, engkau datang lagi ke Sidratil Muntaha, minta dispensasi, minta kortingan. Akhirnya dikurangi oleh Allah 5. Datang lagi berapa Nabi Muhammad? 45, enggak kuat. Minta lagi sampai 45 kali bolak-balik. Sampai berkali-kali ya. Sampai berkali-kali. Sampai terakhir tinggal 5. Tinggal 5 udah ketemu Nabi Musa. Tinggal berapa ya Rasul sholatnya? Tinggal 5. Sholatnya apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu masih berat kanjeng Nabi. Loh, saya pernah mencoba umat Bani Israel sholat sehari semalam 5 kali. Ya seperti yang diperintahkan Allah itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya enggak bisa. Subuh kesiangan. Zuhur kerepotan. Asar diperjalanan. Maghrib kecapean. Ngisa ketiduran. Akhirnya enggak kuat. Itu umat Bani Israel. Apalagi umatmu itu enggak kuat itu. Minta pada Allah keringanan lagi. Bagaimana jawab Nabi Muhammad SAW? Enggak, saya enggak. Saya sudah malu kepada Allah. Saya akan turun ke bumi ini. Saya dan umat saya, insya Allah siapa yang khusyuk akan menjalankan sholat 5 waktu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu memang berat, tapi akan ringan bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Akhirnya Nabi Muhammad SAW turun ke bumi. Seluruh orang-orang yang sudah Islam ini ngaco ini. Kanjeng Nabi ini ngaco ini. Masa dari sini ke Palestina terus ke Sidratul Muntaha, orang yang sudah Islam banyak yang murtad. Gara-gara menuduh kanjeng Nabi itu gila, mimpi, enggak mungkin. Siapa yang membenarkan kanjeng Nabi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kalian semua tidak percaya kepada Rasulullah, maka aku zahiran wa batinan orang yang paling pertama mempercayai kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW itu telah di-Isra Mi'rajkan. Maka dinamakan Abu Bakar Siddiq. Kebenaran imannya membenarkan karena aku sejak bayi, sejak kecil selalu bersama kanjeng Nabi, dan Rasulullah satu kali pun tidak pernah berbohong tentang urusan apapun saja. Maka saya yakin dan hak kalau Rasulullah telah Isra Mi'raj. Adinallahu maqawral karim bi'anfi syadi min salatin wa taslim. Sama ayo keras.
Atirillahumma qabrahul karim. Suma aradu nafsahu alal qabil al-Fatihah. Baca kisah Ustaz. Ya Rabbana bi